Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ismail Marzuki SAG MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah profesi keguruan. Saya Khofifah Daito Rosyada dengan NIM 070 sebagai pemandu jalannya video singkat kali ini. Sebelum video singkat ini saya mulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Nurul Karimah dengan NIM 210404069 dan saya sendiri, Khofifah Daito Rosyada dengan NIM 210404070. Selanjutnya, Sri Wahyuni Nur Khalifah dengan NIM 210404098. Materi yang akan kita bahas pada video singkat kali ini adalah sertifikasi guru. Yang pertama ada pengertian sertifikasi guru, kedua urgensi sertifikasi guru, tiga mekanisme sertifikasi guru, empat dampak sertifikasi guru. Kedua yakni PPG prajabatan dan PPG di dalam jabatan. Yang pertama ada pengertian PPG prajabatan dan PPG di dalam jabatan. Yang kedua perbedaan PPG prajabatan dan PPG di dalam jabatan. Ketiga cara mengikuti PPG prajabatan dan PPG di dalam jabatan. Yang keempat manfaat PPG prajabatan dan PPG di dalam jabatan. Yang pertama yakni sertifikasi guru. Pengertian sertifikasi guru. Menurut Martis Yasmin tahun 2009, sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru atau dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dikemukakan bahwa sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sedangkan secara istilah, sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi standar profesi guru. Urgensi sertifikasi guru. Pada dasarnya, tiap profesi memerlukan pembuktian atas tingkat profesionalitas yang dimiliki oleh setiap anggota profesi. Tiap guru, dokter, notaris, akuntan harus memiliki bukti profesionalitas mereka dari lembaga yang kompeten. Proses pembuktian profesionalitas guru melakukan melalui sertifikasi guru. Guru berbeda dengan dukun atau orang pintar. Dukun atau orang pintar mendapat reputasinya dari informasi mulut ke mulut dan tidak perlu menjalani proses sertifikasi. Sertifikasi merupakan sasaran atau instrumen untuk mencapai tujuan tertentu, bukan tujuan itu sendiri. Semua pihak harus sadar dan paham bahwa sertifikasi merupakan sarana untuk menuju kualitas. Bila seorang guru mengikuti sertifikasi, tujuan utama bahwa untuk mendapatkan tunjangan profesi, melainkan untuk dapat menunjukkan bahwa dia telah memiliki kompetensi sebagaimana disyaratkan dalam standar kompetensi guru. Dengan menyadari hal ini, guru tidak akan menjalani jalan lain guna untuk memperoleh sertifikasi profesi kecuali persiapan diri dengan belajar yang benar untuk menghadapi sertifikasi. Berdasarkan cara seperti itulah, sertifikasi akan membawa dampak positif, yaitu meningkatkan kualitas belajar atau kualitas guru. Selanjutnya adalah mekanisme sertifikasi guru. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menetapkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidikan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Implementasi sertifikasi guru memiliki dampak personal dan profesional, sosial, ekonomi, politis, dan kelembagaan. Model pendidikan guru selama ini menganut model konsure dibanding dengan model konsesutif. Ditambah dengan beragam lembaga penyedia guru dan kualitas lembaganya, jumlah dan mutu lulusan, demand dan supply, persaingan profesi, dan isu kesejahteraan guru memicu lahirnya program sertifikasi. Implementasi program sertifikasi telah memunculkan beragam permasalahan, mulai dari model prosedur sertifikasi dan materi atau substansi keilmuan yang harus diakomodasi dalam program sertifikasi, lembaga mana yang berkewenang untuk program sertifikasi, dan bagaimana pengaturan peran dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, dilihat dari berbagai aspek.
Selanjutnya adalah dampak sertifikasi guru. Tuntutan bagi guru yang telah bersertifikasi harus mengajar selama 24 jam, menyebabkan beberapa dampak negatif, yaitu yang pertama, guru tidak maksimal dalam menyampaikan materi untuk peserta didik. Yang kedua, guru tidak memberikan metode pembelajaran yang sesuai kepada peserta didik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian PPG prajabatan dan pengertian PPG dalam jabatan. Yang pertama yakni pengertian PPG prajabatan. PPG prajabatan ini adalah program pendidikan dan pelatihan yang diperuntukkan bagi calon guru yang belum menjabat sebagai guru. Sedangkan PPG dalam jabatan adalah program pendidikan dan pelatihan yang diperuntukkan bagi PNS yang sudah memiliki jabatan yang sebagai guru. Berarti kalau PPG dalam jabatan itu beliau itu sudah menjadi guru, tapi dia harus PPG seperti itu. Untuk perbedaannya nggak terlalu signifikan sih. Ada yang paling signifikan adalah peserta yang mengikuti PPG dan peserta yang darjat atau tidak dalam jabatan, itu sudah kelihatan pastinya. Adapun cara mengikutinya, yang pertama bagi prajabatan ya, PPG prajabatan itu yang pertama memiliki ijazah lulus S1 atau D4 yang relevan dengan bidang pendidikan, melampirkan dokumentasi pendukung, misalnya transkrip nilai, terus nilai-nilai akademik yang bisa dibawa atau enggak sertifikat. Yang ketiga, memiliki NIP. Lalu untuk dalam jabatan itu pemeriksaan kebijakan dari instansi tertentu, misalnya guru itu sudah menjabat di mana, nanti itu dicek dari sekolahan tersebut dan dibantu oleh sekolahan tersebut untuk melakukan PPG. Memenuhi persyaratan, jadi persyaratannya harus dipenuhi, lalu menyampaikan niatnya untuk ikut PPG di mana, seperti itu, lalu mengikuti prosesnya seperti itu. Adapun manfaat-manfaat dari PPG tersebut, baik PPG prajabatan maupun dalam jabatan. Untuk manfaat dari PPG prajabatan, yang pertama yakni memiliki kualifikasi pendidikan yang mampu atau menjadi seorang guru. Yang kedua, mendapatkan ilmu. Yang ketiga, mendapatkan pengalaman praktis. Yang keempat, mendapatkan sertifikasi kompetensi sebagai guru. Lalu, manfaat PPG dalam jabatan. Yang pertama yakni meningkatkan kualitas guru yang sudah bekerja, memperbarui pengetahuan dan keterampilan mengajar. Yang ketiga, mendapatkan sertifikasi kompetensi yang dapat digunakan untuk mengembangkan karirnya. Saya akan membacakan kesimpulan PPG prajabatan dan PPG dalam jabatan. Kesimpulannya, dalam upaya meningkatkan kompetensi dan kualifikasi guru, PPG prajabatan dan PPG dalam jabatan memainkan peran yang penting. PPG prajabatan diperuntukkan bagi calon guru yang belum memiliki jabatan dan ingin memasuki profesi sebagai guru. Sementara itu, PPG dalam jabatan diperuntukkan bagi PNS yang telah memiliki jabatan sebagai guru dan ingin meningkatkan kompetensinya. PPG prajabatan dan PPG dalam jabatan masing-masing memiliki persyaratan dan cara pendaftaran yang harus diperhatikan. Program PPG selanjutnya memiliki banyak manfaat dalam bentuk peningkatan kualifikasi, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis bagi para peserta.
Demikian video singkat yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.